penasaran lah nih bahasa niruan kan. Jadi dari yang pertama, yang kedua kan itu udah terjelaskan lah. Terus untuk yang dimensi yang ketiga ini kan, gimana kamu? Apa yang dimensi yang ketiga itu prana maya kosa. Iya, prana maya kosa. Jadi prana maya kosa adalah dimensi yang lebih halus dari manusia, lebih halus dari ana maya kosa, mano maya kosa, dan prana maya kosa. Ini adalah tubuh, bisa saya istilahkan tubuh energi. Bisa disamakan lagi dengan bahasa lain, tubuh emosi dalam bahasa lain. Tapi masih fisik. Masih fisik. Dan tubuh energi prana maya kosa adalah penggerak mano maya kosa, penggerak ana maya kosa, penggerak tubuh dan penggerak pikiran, istilah umumnya. Rata-rata apa yang dilakukan tubuh dan pikiran dipengaruhi oleh prana maya kosa ini. Mendorong. Nah, istilahnya pemicu. Suka tidak suka, senang tidak senang, baik buruk, istilah di situ. Jadi prana maya kosa adalah tubuh energi kita. Dan ketika ini ana maya kosa, mano maya kosa, prana maya kosa adalah murni fisik. Biarpun prana ini lebih halus daripada mano maya kosa atau ana maya kosa tadi. Sebagai contoh, ketika sampean marah atau sampean seneng, masih dalam fisik ya. Langsung bisa saya merasakan. Ketika sampean marah, sampean menggerakkan tubuh. Misalnya sampean marah, bisa melempar korek, bisa melempar apapun. Itu pemicunya ini dari prana. Makanya prana adalah tubuh energi kita. Tubuh energi manusia. Lebih halus, tapi ini sangat berperan penting untuk menggerakkan pikiran, badan, dan badan. Istilahnya prana maya kosa ini adalah penggerak ana maya kosa dan penggerak mano maya kosa. Dengan istilah lain, penggerak tubuh, penggerak pikiran ke arah tertentu. Dan biasanya pelaku spiritual prana ini yang digunakan. Biasanya digunakan ini dalam sebuah ajaran tertentu atau ritual tertentu atau dalam agama tertentu. Prana inilah jadi alat untuk menstabilkan gitu kan. Jadi tubuh energi adalah untuk menstabilkan antara raga dan pikiran. Jadi bisa dilakukan kayak meditasi itu untuk mengumpulkan. Meditasi itu menggunakan prana untuk biar tubuh diam, pikiran diam. Yang digunakan adalah prana. Jadi dimensi manusia yang nomor 3. Dimensi fisik sebenarnya ini adalah satu kesatuan, Mas. Tapi istilahnya kalau dipilah ada kategori ana maya kosa, mano maya kosa, dan prana maya kosa. Tapi ketika ini semua adalah murni fisik. Jadi tetap satu kesatuan. Untuk menstabilkan. Jadi apapun gerak tubuh, apapun gerak pikiran ditentukan oleh prana maya kosa itu tadi. Makanya dalam spiritual apapun, laku apapun, tirakat apapun,
sebenarnya adalah menggunakan energi ini untuk menyelaraskan raga dan pikiran. Makanya pranamaya kosa ini adalah dimensi halus tapi sangat berperan. Sangat berperan. Apapun yang sampai pikirkan dipicu sama pranamaya kosa. Sampai mau ke Jakarta dipicu. Senang, tidak senang, baik, buruk, tapi ini masih fisik, murni fisik. Jadi walaupun mau berbuat apa atau apalah, itu berarti penggeraknya tetap pranamaya kosa. Pranamaya kosa. Nah, pranamaya kosa ini kalau bisa kita selaraskan, Mas yang tadi, apa bisa dibilang nafsu boleh. Oh iya ya. Nafsu boleh, kan gitu. Tapi sebenarnya kalau esensi sebenarnya bukan nafsu. Cuman untuk lebih mudahnya dipahami, pranamaya kosa identik dengan keinginan yang terdalam, energi untuk melakukan sesuatu lah. Kenapa? Ketika saya ingin melakukan ritual apapun, melakukan apapun, membutuhkan pemicu. Pemicu ini adalah pranamaya kosa atau hasrat, keinginan. Jadi kalau saya bisa memahami dari omongannya Mas itu tadi, jadi pemicu itu gak harus dari luar. Iya. Jadi tetap manusianya itu sendiri. Makanya 90% manusia ini 90% yang dialami di dalam kehidupan nyata kita ini, kita selalu seneng nggak seneng, baik buruk ditentukan dari luar. Kebanyakan orang kan kita mematuhi pemicu dari itu. Sebenarnya kita itu merdeka. Ketika sampai bisa mengenali atau bisa memahami dimensi prana kita sudah bebas dari picuan dari itu. Sama mau marah, mau senang, sama merdeka. Udah ada di kita sendiri. Nggak harus dipicu. Sama mau marah harus ada orang yang jahat. Sama mau senang harus ada orang yang memuji atau berbaikan. Tidak. Ini adalah dimensi yang lebih halus. Dan barang siapa yang bisa menyelaraskan ketiga dimensi ini, anamaya kosa, manomaya kosa, pranamaya kosa, untuk hidup di dunia, ketika sudah selaras, satu tujuan ini antara raga, pikiran, dan emosi, ini satu arah, apapun yang ada, yang sampai tujuh sampai ceritakan, beres, pasti terjadi. Karena apa, Mas? Cita-cita dan hasil itu ada jarak yang harus ditempuh. Dan jarak yang harus sampai tempuh ini mestinya antara anamaya kosa, manomaya kosa, dan pranamaya kosa ini harusnya sejalan. Sudah selaras. Harus, kalau selaras pasti bisa menempuh. Nah, penempuhan antara cita-cita menuju berhasil ini dalam berbagai macam bahasa. Kalau kita nyupik dari ajaran Islam namanya istiqomah. Cita-cita menuju berhasil harus istiqomah. Nah, istiqomah itu bahasa lainnya pranamaya kosa, manomaya kosa, anandamaya kosa itu sudah selaras satu tujuan. Bukan raganya ke sini, pikirannya ke sana, energinya diam, tidak bisa. Ketika ini selaras, kita tinggal menuju cita-cita, menuju berhasil, menempuh jalan. Nah, selarasnya antara anamaya kosa, manomaya kosa, dan pranamaya kosa ini dengan kata lain disebut selarasnya loh Mas ya,
Kalau bahasa Jawa, teman. Dilakukan Tempat terus menerus. dan banyak bahasa lainnya. Bahasa lain. Banyak sekali. Mas. Oke. Hanya ini kan hanya modal saja, sederhana. Dan mungkin banyak yang harus lebih detailkan, tapi ini ada hanya sederhana biar sampai lebih paham.